Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Asatidzah dan ustadzah Masjidil Quran, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beri syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia, terutama nikmat iman, nikmat Islam, hidayah, kesehatan dan waktu luang, sehingga pada siang ini kita kembali berkumpul dalam rangka menghadiri majelis ilmu. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada ummahatul mukminin, kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan benar hingga hari kiamat. Para asatidzah ustadzah Masjidil Quran rahimakumullah, kembali kita melanjutkan kajian kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas. Pada pertemuan sebelumnya, alhamdulillah kita telah merampungkan pembahasan bab yang keempat. Maka pada pertemuan ini kita mulai masuk kepada bab yang kelima. Sebagaimana Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, Al-Babul Khamis, bab yang kelima, fi adabi hamilil Quran, terkait adab-adab hamalatul Quran, adab-adab orang-orang yang membawa Al-Quran. Qad taqaddama jumalun minhu fil babi alladhi qabla hadha. Sesungguhnya pembahasan seputar adab-adab pemikul Al-Quran telah dijelaskan sebagiannya pada bab-bab yang sebelumnya. Wa min adabihi, di antara adab-adabnya, an yakuna ala akmalil ahwali wa akramish syama'il. Hendaknya para pemikul Al-Quran berada di atas keadaan yang sempurna dan juga dalam keadaan yang mulia. Wa an yuraffi'a nafsahu an kulli ma naha al-Qur'anu anhu ijlalan lil Qur'an. Dan agar para pemikul Al-Quran menjauhkan dirinya dari apa saja yang Al-Quran larang darinya, sebagai bentuk memuliakan Al-Quran. Wa an yakuna masulan an dani'il iktisab, dan juga menjaga dirinya dari penghasilan yang rendah. Syarifan nafsi, jiwanya mulia. Mutaraffi'an 'ala al-jababirah wal jufati min ahli dunya, bersikap tegas kepada orang-orang yang zalim dan orang-orang yang melampaui batas dari ahli dunia. Mutawadhi'an lis-salihin wa ahli al-khair wal masakin, di samping itu bersikap tawadhu' bersama orang-orang saleh, orang-orang yang baik, dan juga kepada orang-orang miskin. Wa an yakuna mutakhashshi'an dza sakinatin wa waqar,
Dan juga hendaknya para pemikul Al-Quran adalah orang yang khusyuk dan orang yang tenang. Faqad jaa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu annahu qala ya ma'syaral qurra irfa'u ru'usakum faqad wadaha lakum at-tariq wastabiqul khairat wa la takunu 'iyalan 'alan nas. Wahai para pembaca Al-Quran, angkatlah kepala, sesungguhnya jalan untukmu telah terang benderang. Berlomba-lombalah di dalam kebaikan, dan janganlah kamu menjadi peminta-minta di tengah manusia. Wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, begitu juga riwayat dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridai beliau berkata, yanbaghi li hamilil Qur'an an yu'rafa bilailihi idza an-nasu naimun wa binaharihi idza an-nasu muftirun wa bihuznihi idza an-nasu yafrahun wa bibukaihi idza an-nasu yadhhakun wa bisadtihi idza an-nasu yafudun wa bikhushu'ihi idza an-nasu yakhtalun. Hendaknya para pemikul Quran dikenal dengan menghidupkan malamnya ketika manusia tertidur, dengan menghidupkan siangnya dengan puasa ketika manusia yang lainnya berbuka, dengan kesedihannya ketika manusia berbahagia, dengan tangisnya ketika manusia tertawa, dengan diamnya apabila manusia banyak berbicara yang tidak bermanfaat, dan dengan khusyuknya ketika manusia tidak khusyuk. Wa 'anil Hasan rahimahullahu ta'ala, dan juga dari Al-Hasan yaitu Al-Basri, salah seorang tabi'in, semoga Allah merahmati beliau, inna man kana qablakum ra'awul Qur'an wasa'ila rabbihim fakanu yatadabbarunaha bil-lail wa yunfidhunaha bin-nahar. Sesungguhnya orang-orang sebelummu betul-betul menganggap Al-Quran sebagai pesan-pesan dari Tuhannya. Mereka mentadabburinya di malam hari dan segera melaksanakannya di siang hari. Wa 'anil Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala, yanbaghi lihamilil Quran alla takuna lahu hajatun ila ahadin minal khulafa faman dunahu. Berkata Al-Fudail bin Iyad, semoga Allah merahmati beliau, seyogyanya bagi para pemikul Al-Quran untuk tidak memiliki kebutuhan, yaitu meminta-minta kepada para khalifah atau yang di bawahnya. Wa anhu aydan hamilul Quran hamil rayatil Islam la yanbaghi an yalhuwa ma'a man yalhu wa la yashuwa ma'a man yashu wa la yalghu ma'a man yalghu ta'ziman li haqqil Quran. Dan juga dari Al-Fudail rahimahullah, beliau juga mengatakan hendaknya atau para pemikul Al-Quran adalah para pembawa bendera Islam. Tidak pantas baginya untuk melakukan perbuatan yang sia-sia bersama orang-orangnya, melupakan Al-Quran bersama orang-orang yang melupakannya, berbuat sesuatu yang tidak berfaedah bersama orang-orang yang juga melakukannya sebagai bentuk pengagungan terhadap hak Al-Quran. Ya, ini merupakan muqaddimah dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah terkait bab yang kelima, bagaimana adab pemikul Al-Quran. Kesimpulannya adalah, yang pertama, para pemikul Al-Quran, hamilul Quran, adalah orang-orang yang senantiasa mengamalkan apa saja yang terdapat dalam Al-Quran, baik berupa perintah maupun larangan. Jangan sampai dia orang yang rajin belajar Al-Quran, tapi justru dia orang yang paling jauh dari mengamalkan Al-Quran.
setidaknya ijlalan bil Quran, setidaknya dia melakukan hal tersebut sebagai bentuk pengagungan terhadap Al-Quran. Contohnya bagaimana? Sebenarnya dia belum mampu untuk mengamalkannya. Sebenarnya dia belum mampu, kalau perintah dia belum mampu melakukan, kalau larangan masih dia kerjakan. Tapi dia menyadari di dalam jiwanya, di dalam fikirannya, Allah telah menitipkan Al-Quran. Tidak pantas baginya untuk berbuat di luar apa yang diperintahkan Al-Quran, melakukan yang dilarang oleh Al-Quran, ijlalan lil Quran, sebagai bentuk pengagungannya kepada Al-Quran. Meskipun ya dia masih terpaksa dalam melakukan sebuah perintah atau meninggalkan dosa dan dia masih menyukainya misalnya, minimal dia adalah ijlalan lil Quran, memuliakan Al-Quran. Sebagaimana perkataan dari Al-Hasan tadi, sesungguhnya orang-orang terdahulu yaitu para salafus saleh, mereka memandang Al-Quran sebagai pesan Tuhan. Ya. Ketika pesan dari orang yang penting kita melakukannya, lalu bagaimana lagi kalau pesan dari Allah? Fakadu yatadabbarunaha bil-laili wa yunfidhunaha bin-nahar. Dan mereka mempelajarinya di malam hari dan mengaplikasikannya langsung di siang hari. Begitu juga metode belajar Al-Quran di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pernah kita sebutkan, Ashra ayatin, sistem 10 ayat. 10 ayat bagaimana membacanya, kandungannya, pengamalannya. Setelah lengkap seluruhnya baru berpindah kepada 10 yang berikutnya. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Fajama'na al-ilma wal 'amal." Maka kami mengumpulkan ilmu sekaligus amal. Dan dia yang paling bersegera dalam melakukan kebaikan, yang paling bersegera dalam meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Ya, ini bukan berarti dia ingin menampakkan dirinya sebagai hamalatul Quran di tengah-tengah manusia, tidak. Tetap niat ikhlas. Niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan berarti kata di sini yu'rafu bilailihi idzan nas yanamun, diketahui malamnya ketika manusia tidur. Artinya, oh saya hamil Quran, saya rajin tahajud, lalu dia umumkan kepada manusia, tidak. Ya, artinya dialah orang yang menghidupkan malamnya ketika manusia tidur, menghidupkan siangnya dengan puasa ketika orang lain makan dan minum, senantiasa sedih, senantiasa berduka. Artinya senantiasa ingat kepada Allah ketika manusia lalai dari mainan Allah. Ijlalan lil Quran, seminimalnya adalah bentuk pengagungan kepada Al-Quran, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah karena Allah telah menitipkan Al-Quran kepada dirinya. Dan mudah-mudahan akan terus meningkat kualitasnya. Lama kelamaan dia betul-betul akan menyadari bahwasanya memang dia harus mengamalkan apa saja yang ada di dalam Al-Quran, karena dia adalah seorang hamalatul Quran. Yang kedua, kesimpulan di sini adalah berakhlak mulia. Orang-orang yang membawa Al-Quran harus memiliki akhlak yang mulia. Bagaimana bentuk akhlak mulianya? Di antara disebutkan di sini, mutawaffi'an 'alal jababirati wal jufah min ahli dunya. Bersikap tegas kepada orang-orang yang melampaui batas, kepada orang-orang yang berbuat dosa. Artinya, jangankan berbuat dosa, melihat kemungkaran saja dia tidak suka. Dia akan mengingkari kemungkaran sesuai dengan kemampuannya, karena dia seorang ahlul Quran. Mutawadhi'an lis-salihin wa ahli al-khair wal masakin. Namun di samping itu bersikap tawadhu', bersikap rendah hati ketika bersama orang-orang yang saleh, orang-orang yang Allah anugerahkan kebaikan kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang lemah. Dan juga tidak minder. Sebagaimana kata Umar, ya ma'syaral qurra irfa'u ru'usakum. Wahai para pembaca Al-Quran, jangan minder. Ya, jangan rendah, memandang rendah diri.
Karena Al-Quran sesuatu yang mulia dari Allah, dan dengan sebab Al-Quran Allah akan mengangkat derajat manusia. Maka janganlah para penghafal Quran, para pembaca Al-Quran bersikap malu, bersikap minder, terutama kepada orang-orang yang Allah anugerahkan dunianya lebih dari dirinya. Jangan. Irfa'u ru'usakum. Kata Umar, angkatlah kepala, ya, bukan bangga, bukan sombong, tapi sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah, Allah telah anugerahkan Al-Quran. Ya, jangan minder kepada orang yang lebih kaya, kepada orang yang lebih berkuasa. Tidak. Irfa'u ru'usakum, kata Allah. Angkat kepala. Faqad wadaha lakumut thariq. Sesungguhnya telah jelas jalan bagimu, yaitu Al-Quran memberikan petunjuk, nikmat yang luar biasa dari Allah. Wastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Hendaknya para pemikul Al-Quran yang paling dahulu dalam melakukan kebajikan. Wala takunu ayalan 'alan nas. Jangan menjadi pengemis di tengah manusia. Jangan merasa rendah di tengah manusia. Orang-orang pemikul Al-Quran harus memiliki kepribadian, harus memiliki wibawa, tegas kepada pelaku dosa, dan bersikap tawadhu bersama orang-orang yang saleh. Juga di antara yang disebutkan di sini bagian dari akhlak hamalatul Quran, yaitu menjauh dari kepentingan politik. Kalau tidak ada maslahatnya, kalau tidak ada maslahatnya kepada Islam, tidak ada maslahatnya kepada Al-Quranul Karim, hanya semata mencari jabatan dan kesenangan dunia, menjauh. Sesuai kata Al-Fudail, yang bagi hamilil Quran alla takuna lahu hajatun ila ahadin minal khulafa faman dunahu. Hendaknya para pemikul Al-Quran, ya, tidak memiliki hajat atau kebutuhan kepada salah seorang pemimpin atau khalifah atau yang semisalnya, ya, supaya mendapatkan jabatan ini, jabatan itu yang tidak dimaksudkan untuk kemaslahatan agama maupun kemaslahatan kaum muslimin. Maka hal seperti ini dijauhkan. Asatidzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya Imam Nawawi rahimahullah melanjutkan faslun, pasal pembahasan dalam bab 5, fit tahdhiri min ittikhadil Qur'ani ma'ishatan wa fi hukmi akhdhil ujrati ala ta'limi. Pembahasan terkait peringatan bagi yang menjadikan Al-Quran sebagai penghasilannya, dan hukum mengambil jasa atau gaji dari mengajarkannya. Wa min ahammi ma yu'maru bihi an yahdhara kullal hadar min ittikhadil Qur'ani ma'ishatan yatakassabu biha. Kata Imam Nawawi rahimahullah, di antara hal yang paling penting yang harus menjadi peringatan yang sangat, yaitu menjadikan Al-Quran sebagai penghasilan. Faqad jaa'a an Abdurrahman ibn Shibli radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Quran wa la ta'kulu bihi wa la tajfu anhu wa la taghlu fihi. Telah datang sebuah riwayat dari Abdurrahman bin Shibl, semoga Allah meridainya. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, bacalah Al-Quran dan janganlah makan dengannya, dan janganlah melampaui batas, dan jangan bersifat ghulu dalam Al-Quran. Hadis riwayat Ahmad. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, iqra'ul Quran qabla an ya'tiya qaumun yuqimunahu iqamatal qidh yata'ajjalunahu wa la yata'ajjalunahu. Rawahu Abu Dawud bima'nahu min riwayat Sahal bin Sa'ad, ma'nahu yata'ajjaluna ajrahu imma bimali wa imma bisum'atin wa nahwiha. Dan juga dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridainya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bacalah Al-Quran
sebelum datang sekelompok kaum yang menegakkan Al-Quran bagaikan menegakkan anak panah. Mereka mengharapkan hasil yang segera dan tidak mengharapkan hasil yang diakhirkan, itu pahala. Hadis riwayat Abu Dawud dan semakna dengannya dari riwayat Sahal bin Sa'ad. Maknanya menyegerakannya yaitu mengharapkan ganjaran dunia berupa harta atau ketenaran, kepopuleran dan lain sebagainya. Wa an Fudail bin Amr rahimahullah ta'ala qala dakhala rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam masjidan falamma sallama al-imam qama rajulun fatala ayatin min al-Qur'an thumma sa'ala faqala ahaduhuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul sayaji'u qaumun yas'aluna bil Qur'an faman sa'ala bil Qur'an fala tu'tuhu wa hadha isnad munqati' fa inna Fudail bin Amr lam yasma'is sahabah. Dan juga dari riwayat Fudail bin Amr, salah seorang tabi'in, semoga Allah merahmatinya, beliau mengatakan dua orang di antara sahabat Nabi masuk dalam masjid kemudian salat berjamaah. Ketika imam telah selesai salat, berdiri salah seorang laki-laki. Kemudian laki-laki tersebut membaca sebagian ayat Quran, lalu meminta-minta kepada manusia. Maka salah seorang dari dua sahabat tadi mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, akan datang suatu kaum yang mereka mengemis dengan Al-Quran. Siapa saja yang mengemis dengan Al-Quran, maka jangan berikan kepadanya harta. Namun hadis ini sanadnya terputus karena Fudail bin Amr tidak pernah mendengar dari sahabat, menurut Imam Nawawi. Wa amma akhdhul ujrati ala ta'limil Qur'an faqad ikhtalafa al-ulama'u fihi. Adapun mengambil gaji atau upah jasa dari mengajar Quran, maka para ulama berbeda dalam masalah ini. Fahaka al-Imam Abu Sulaiman al-Khattabi man'a akhdhil ujrati alaihi an jama'atin min al-ulama minhum az-Zuhri wa Abu Hanifah. Diriwayatkan dari al-Imam Abu Sulaiman al-Khattabi bahwasanya beliau berpendapat dilarangnya mengambil jasa dari mengajar Al-Quran, sebagaimana dinukilkan dari sekelompok ulama sebelumnya, di antaranya adalah Al-Imam Az-Zuhri dan Imam Abu Hanifah. Wa an jama'atin annahu yajuzu idza lam yashruthu wa huwa qaulul Hasan al-Basri wa Sya'bi wa Bani Sirin. Sekelompok ulama lainnya mengatakan boleh mengambilnya tanpa dipersyaratkan di awal, dan ini merupakan perkataan Al-Hasan al-Basri, Asy-Sya'bi dan Ibnu Sirin rahimahumullah. Wa dhahaba 'Atha'un wa Malikun wa Syafi'i wa akharuna ila jawaziha idza syaratahu wastajarahu ijaratan sahihatan wa qad jaa'a bil jawaz al-ahadits as-sahihah. Sedangkan sekelompok ulama yang ketiga mengatakan, di antara Imam Atha', Imam Malik, Imam Syafi'i dan lain sebagainya, mengatakan bolehnya mengambil upah tersebut meskipun dipersyaratkan di awal dengan akad yang benar. Dan telah datang hadis-hadis yang sahih terkait bolehnya mengambil upah tersebut. واحتج من منعها بحديث عبادة بن الصامت أنه علم رجلا من أهل الصفة القرآن فأهدى له قوسا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن سرك أن تطوق بها طوقا من نار فاقبلها وهو حديث مشهور رواه أبو داود وغيره بآثار كثيرة عن السلف. Di antara hujjah kelompok ulama yang mengharamkan hal tersebut adalah hadis Ubadah bin Samit. Ketika itu beliau mengajar Al-Quran salah seorang dari Ahlus Suffah, lalu salah seorang Ahlus Suffah tersebut memberikan hadiah berupa
busur panah kepada Ubadah bin Samit. Mengetahui hal tersebut, Rasulullah SAW bersabda, apabila engkau ingin dikalungkan ke dalam neraka, maka ambillah busur panah tersebut. Dan ini merupakan hadis yang terkenal, riwayat Abu Dawud dan selain beliau, dan juga athar-athar yang banyak dari salafus salih. Wa ajaba al-mujawwizun an hadits Ubadah bijawabain. Sedangkan ulama yang memperbolehkan menjawab hadis tersebut dengan dua jawaban. Ahaduhuma anna fi isnadihi maqalan. Jawaban yang pertama adalah pada sanadnya terdapat komentar dari para ulama hadis. Artinya tidak disepakati sahih atau dhaifnya. Wa tsani annahu kana tabarru'an bi ta'limihi. Falam yastahiqqa syai'an uhdiya ilaihi ala sabil al-'iwadi. Falam yajuz lahu al-akhdh bi khilafi man yaqidu ma'ahu ijaratan qabla at-ta'lim wallahu a'lam. Jawaban yang kedua dari ulama yang membolehkan bahwasanya Ubadah bin Samit mengajar Al-Qur'an dengan akad tabarru' atau sukarela. Dan orang-orang yang berakad sukarela tidak boleh menerima hadiah dalam perbuatan sukarelanya tersebut. Makanya Rasulullah SAW melarang Ubadah untuk mengambil hadiah tadi. Berbeda dengan orang yang sudah membuat akad di awal, bahwasanya dalam mengajar Al-Quran ada jasa yang harus dibayarkan, maka ini diperbolehkan. Dan Allah Maha mengetahui, dan Allah lebih mengetahui dibandingkan hamba-hamba. Ini terkait dengan al-iktisab wal ujrah bil Quran, ya, mencari penghasilan dan mengambil jasa dari Al-Quran. Kalau tidak salah sudah pernah kita bahaskan pada pertemuan awal, ya, pembahasan kitab ini, dan juga kembali ditegaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab ini. Yang pertama, ittikhadul Quran ma'isyah, menjadikan Al-Quran sebagai ma'isyah, sumber kehidupan, nafkah, penghasilan, ya. Maka Imam Nawawi rahimahullah mengatakan di sini tidak boleh. Kapan? Yang pertama adalah ketika menjadikannya sebagai tujuan utama, ya, sebagai tujuan utama, sesuai dengan hadis Nabi tadi, yata'ajjalunahu wa yata'addalunahu. Mereka adalah kaum yang mengejar keuntungan dari Al-Quran, yata'ajjaluna, keuntungan yang segera, yaitu keuntungan dunia. Wala yata'ajjalunahu, tapi tidak mengharapkan sedikit pun keuntungan akhirat berupa pahala, syafaat, tingginya derajat, surga dari Allah. Memang murni motivasinya adalah dunia. Maka ini poin yang pertama yang diharamkan. Yata'ajjalunahu wa la yata'ajjaluna. Mereka menjadikan Al-Quran sebagai keuntungan untuk dunia yang sesaat, tidak mencari keuntungan negeri akhirat. Memang itu tujuan utamanya. Dan ini bukan cuma berlaku bagi Al-Quran, tapi juga berlaku bagi setiap amal saleh. Ya, siapa yang mencari dunia dan seisinya dalam amal salehnya, Allah segerakan dunianya, tapi di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Adapun orang-orang yang menjadikan penghasilan Al-Qurannya hanya sebagai sebab hidup, ya, untuk menyambung hidup, ya, untuk mencari nafkah, mendapatkan rezeki yang halal sebagai bonus tambahan dari mengajar Quran atau berpenghasilan dari Al-Qurannya. Namun Al-Quran tetap sebagai tujuan utamanya mencari ridha Allah, meraih keutamaan dari Allah, mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Gaji, uang, penghasilan didapatkan itu hanya tambahan atau sebagai bonus dan digunakan sebagai penghasilan yang halal untuk menafkahi keluarga dan sebagainya. Maka ini tidak masalah. Ini insya Allah tidak masalah dan dihalalkan. Yang kedua, makna menjadikan Al-Quran sebagai penghasilan yang tadi, yaitu mengemis dengan membaca Al-Quran, ya. Dia mengemis kemudian membaca Al-Quran,
Al-Quran yang dia baca ada harga, jadi dia minta-minta kepada manusia, ya, mengemis dengan membaca Al-Quran sebagaimana dalam hadis Fudail bin Amr tadi, ya, ada salah seorang yang selesai salat berdiri membaca Al-Quran, selesai dia baca Quran dia tengadahkan tangannya, dia minta-minta kepada manusia, ya, ibaratkan orang mengamen. Kalau orang ngamen kan dengan nyanyi, ya, dengan lagu. Sekarang juga dengan Al-Quran. Apakah boleh? Dengan Quran juga tidak boleh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Salah seorang sahabat tadi mengatakan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh ini musibah. Telah terbukti sabda Rasulullah SAW, sayaji'u qaumun yas'alun nasa bil Quran. Akan datang suatu masa sekelompok manusia mengemis dengan Al-Quran. Dan ternyata zamannya nggak jauh, masih zaman sahabat sudah ada yang seperti itu. Faman sa'alan nas bil Quran fala tu'tuhu. Ya, siapa yang meminta mengemis dengan Al-Quran maka jangan diberikan. Ya, ketika seorang meminta dengan Al-Quran tidak diberikan, lalu bagaimana lagi dia yang meminta dengan selain Al-Quran? Meminta dengan berlagu, bernyanyi, menggunakan alat musik, lebih aula lagi sebenarnya tidak diberikan kalau dia mengemis. Sedangkan apa? Orang yang baca Quran saja mengemis dengan Quran tidak boleh diberikan, apalagi yang tidak menggunakan Al-Quran. Itu maksudnya diberikan batasan oleh Imam Nawawi. Manakah yang tidak boleh mengambil keuntungan dari Al-Quran? Yaitu orang-orang yang menjadikan harta dunia, sum'ah, ya, kepopuleran atau Nawawi sebagai tujuan utamanya. Al-Quran yang formalitasnya, tujuan utamanya adalah dunia. Ini haram dan tidak berkah, dan ini berbahaya di akhirat, tidak mendapatkan pahala. Yang kedua, orang-orang yang mengemis dengan membaca Al-Quran. Lalu bagaimana dengan mengambil jasa dari pengajar Al-Quran? Disebutkan oleh Imam Nawawi di sini ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama diharamkan secara mutlak. Pendapat yang kedua dihalalkan selagi tidak disebutkan di awal. Artinya orang kasih alhamdulillah, dan dikasih juga tidak masalah, enggak disebutkan nominal di awal. Ya, sekian pertemuan, sekian bayar. Ya, sekian juz hafal, sekian bayar. Satu riwayat, ambil satu riwayat, sekian bayar. Tidak dipersyaratkan di awal. Ini pendapat yang kedua. Dan pendapat yang ketiga adalah boleh secara mutlak, dipersyaratkan atau tidak. Disebutkan syarat di awal, sekian pertemuan atau sekian juz atau sekian riwayat, bayar sekian, atau dia tidak mempersyaratkannya sama sekali. Ini ada khilaf, 3 perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini. Kalau kita melihat secara zahir, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengambil pendapat yang membolehkan. Mengambil pendapat yang membolehkan, tidak mengambil pendapat yang melarang. Dan beliau memberikan jawaban terhadap hadis yang melarang mengambil upah dari Al-Quran. Yang mana hadis tadi, hadis Ubadah bin Samit yang mengajar Al-Quran kepada Ahlus Suffah. Ya, Ahlus Suffah ini para sahabat Nabi yang miskin, yang tinggal di Masjid Nabawi karena nggak punya tempat tinggal. Maka Ubadah bin Samit mengajar Al-Quran kepada mereka. Lalu salah seorang di antara Ahlus Suffah memberikan hadiah, yaitu 1 busur panah kepada Ubadah bin Samit. Lalu Ubadah membawa busur tersebut kepada Nabi. Maka Nabi mengatakan sabdanya, in sarraka an tutawwaqa biha tawqan min nar faqbalha. Kalau kamu ingin busur ini dikalungkan di lehermu di api neraka, maka terimalah. Ternyata hadis ini, kata Imam Nawawi, jawaban yang pertama, fi isnadihi maqalan. Di dalam sanadnya ada komentar ulama. Artinya apa? Hadisnya masih diperselisihkan antara diterima atau tidak. Pada sanadnya ada masalah, fihi maqal. Boleh jadi dari sisi rawi, boleh jadi dari sisi bersambung atau terputusnya sanad hadisnya. Sedangkan yang boleh dijadikan sebagai hujjah
adalah hadis yang jelas, tidak ada masalah pada matannya maupun sanadnya, disepakati itu yang boleh jadi hujjah. Sedangkan hadis yang belum jelas kekuatannya maka tidak bisa dijadikan sebagai hujjah dan membangun hukum di atasnya. Dan alasan yang kedua, Ubadah bin Samit ini mengajar Al-Quran atas dasar tabarru', atas dasar suka rela. Dan ini merupakan di antara keutamaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Mereka dahulu menegakkan Islam di atas akad tabarru', ya, di atas akad suka rela. Luar biasa. Mereka tidak meminta gaji, tidak meminta upah kepada Rasulullah SAW. Ya, ketika Rasulullah menugaskan mereka, ada yang berjihad, ada yang berdakwah, ada yang mengajar Al-Quran, ada yang lain sebagainya, menjaga Baitul Mal, mengumpulkan zakat, maka semua akad tersebut adalah akad tabarru', ya, akad suka rela, akad sosial, tidak meminta keuntungan maupun gaji. Dan bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika beliau pertama kali diangkat menjadi khalifah, hari keduanya beliau berjualan di pasar. Berjualan di pasar. Maka sebagian sahabat termasuk Umar bin Khattab kaget. Wahai Abu Bakar, engkau sudah jadi khalifah, kenapa masih berjualan di pasar? Ibaratkan seorang sudah diangkat menjadi raja dan diangkat jadi presiden, masih berjualan di pasar, berdagang, berniaga. Maka Abu Bakar Siddiq mengatakan, dari mana aku akan memberikan makan kepada istri dan anakku? Menunjukkan apa? Tidak digaji. Ya, Abu Bakar tidak digaji sebagai khalifah. Maka Umar bin Khattab bersama beberapa sahabat berembuk bermusyawarah supaya Abu Bakar fokus dalam masalah khalifah. Beliau tidak boleh berniaga dan beliau harus diberikan upah. Sahabat yang pertama kali menyarankan upah adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan Abu Bakar mendapatkan upah beberapa kantong gandum dan 1 ekor kambing sekali sebulan. Tidak banyak juga. Ya, begitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, luar biasanya, enggak pikir ini pekerjaannya sulit, ini pekerjaannya susah, kira-kira berapa gajinya, berapa upahnya, tidak. Mereka bertabarru'. Ya, sebagian besar perbuatan sahabat Nabi bertabarru', ya. Pertama kali mereka mendapat gaji ketika zaman Abu Bakar atas saran dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena akadnya tabarru', maka tidak boleh menerima hadiah, menerima titipan atau bayaran di tengah amal. Ya, karena tabarru' memang hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar itulah Nabi memperingatkan Ubadah bin Samit, wahai Ubadah, akad tabarru', mengharapkan pahala dari Allah, tidak boleh menerima hadiah. Dan ini berlaku di setiap akad tabarru', bukan cuma Al-Qur'an. Nah, siapa saja yang mengambil hadiah di tengah usaha tabarru'nya, maka dia telah mengalungkan harta tersebut dalam lehernya di api neraka. Sehingga kesimpulannya, pendapat yang pertama yang melarang ini menurut Imam Nawawi adalah pendapat yang lemah. Dari segi dalilnya tidak kuat, dan juga dari segi pengamalannya ini akan tabarru'. Maka kembali kepada hukum asalnya boleh. Dan bahkan dalam hadis yang lain, sebaik-baik penghasilan adalah dari Al-Quran. Dalam hadis riwayat yang disahihkan oleh Ibnu Albani, inna khaira ma akhadhtum min al-ujrah al-Quran. Sesungguhnya sebaik-baik penghasilanmu adalah dari Al-Quran. Masalah dipersyaratkan atau tidak, Allah a'lam. Ini perbedaan antara pendapat yang kedua dan pendapat yang ketiga. Dalam hal ini, dari segi boleh mempersyaratkan di awal, tidak masalah. Sampai sekarang pun banyak para ulama yang seperti itu. Ketika ada yang belajar kepada beliau, ya, ketika tidak ditanggung biayanya oleh muhsinin atau oleh pemerintah seperti di
Saudi gratis semua. Ya, silakan lihat orang-orang yang belajar Al-Quran, terutama di negara-negara Yaman, ya, Mesir, ya, Sudan. Itu para muqri, ya, syekh-syekh yang mengajar Al-Quran memberikan syarat di awal. Ya, antum harus bayar sekian untuk mengambil beberapa juz atau 30 juz atau satu riwayat atau dua riwayat dari Al-Quran. Baru setelah itu antum mendapatkan ijazahnya atau mendapatkan sanadnya, tidak masalah. Begitupun juga di kita, ya, kita membuat lembaga Al-Quran, berapa SPP yang harus dibayar sebulan, ya, apa yang dipelajari di lembaga atau di sekolah kita, tidak apa-apa. Insya Allah dari segi memberikan syarat di awal juga tidak masalah. Meskipun yang lebih selamat adalah tidak memberikan syarat di awal. Namun dari segi boleh memberikan syarat di awal, ya, dalam mengambil ujrah atau mengambil jasa dari mengajarkan Al-Quran. Bahkan juga pernah kita sebutkan, sebenarnya para penghafal Quran, para pengajar Quran itu layak mendapatkan bayaran yang besar sebenarnya. Karena yang mereka ajarkan Quran, Al-Quran kebaikan dunia dan akhirat. Dan justru di masa sekarang Anda melihat seharusnya harus dibayar dengan layak orang-orang yang mengajarkan Al-Quran. Lihatlah orang-orang yang berpenghasilan yang tidak benar dibayar dengan gaji yang mahal, ya, para selebritis, para aktris, ya, para pemusik, ya, para atlet yang pekerjaan mereka tidak ada maslahatnya untuk agama, ya, untuk dakwah, untuk dunia, hanya sebatas kesenangan dan perbuatan yang sia-sia digaji dengan besar. Bukan iri, bukan dengki. Itulah masyarakat kita sekarang. Mereka tidak menghargai orang-orang yang mengajarkan dan membaca Al-Quran. Sedangkan orang-orang yang mengajar Quran dibayar dengan bayaran yang rendah, bahkan sampai berhutang, sampai menunggak, ya, untuk belajar umum, ya, dia akan bayar dengan segera lunas, meskipun dengan harga yang mahal. Untuk belajar Quran dengan harga yang sedikit pun, ya, masih menawar, ya, bahkan mengatakan atau lebih baik ikhlas daripada mencari dunia. Ini tidak boleh, ya, karena justru diperbolehkan. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Dan Nabi SAW pun juga mengucapkan, Inna khaira ma akhadtum minal ujrati al-Quran. Sesungguhnya sebaik-baik apa yang kamu ambil dari penghasilan adalah dari Al-Quran. Dalam riwayat yang lain, Inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitab Allah. Hadis riwayat Bukhari. Sesungguhnya yang paling berhak kamu ambil jasanya, kamu ambil upahnya, kitab Allah, dari mengajarkan Al-Quran. Kalau sudah Nabi yang mengatakan boleh. Kenapa Nabi melarang tadi? Karena sahabat tadi berangkat tabarruk, dan hadisnya pun juga masih diperselisihkan. Maka pendapat yang lebih kuat dan lebih rajih, Allah alam, insyaallah taala diperbolehkan, halal, dan bahkan termasuk penghasilan yang terbaik, karena yang diajarkan adalah kalamullah, Al-Quranul Karim, dan selagi tidak menjadikannya sebagai tujuan utama dan juga tidak mengemis dengan Al-Quran di luar dari poin itu, maka insyaallah diperbolehkan, dipersilakan di awal maupun tidak, insyaallah taala juga diperbolehkan. Ya, Allah a'lam bishawab. Inilah kajian kita pada pertemuan ini. Bab yang kelima sekaligus pasal yang pertama terkait dengan mengambil penghasilan dan gaji dari Al-Quranul Karim. Ya, sebagai kesimpulan, orang-orang yang memikul Al-Quran hendaknya yang paling bersegera dalam kebaikan, yang paling bersegera dalam meninggalkan dosa, minimal dengan niat memuliakan Al-Quran, jangan minder, ya, jangan malu, justru harus semangat, bersyukur dan berbahagia atas karunia Al-Quran yang telah Allah berikan, dan jangan mengikuti hal-hal yang tidak bermanfaat, jangan berdekatan dengan politik dan penguasa ketika hal tersebut tidak membawa kemaslahatan kepada agama dan kaum muslimin. Begitu juga terkait dengan mengambil penghasilan Al-Quran, boleh selagi tidak menjadikannya sebagai tujuan utama,
atau tidak mengemis dengan Al-Quran. Di luar dari dua itu insya Allah halal, diperbolehkan, bahkan termasuk penghasilan yang terbaik sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila di antara asyidah yang memiliki pertanyaan, persilakan. Terima kasih Ustaz. Ya. Mau ditanyakan di sini adalah berkaitan yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Ya. Di sini dibolehkan menerima upah dari mengajarkan Al-Quran, dan juga tidak diboleh untuk mencari kekayaan hanya semata dunia. Ya. Dan seperti apa contohnya Ustaz yang larangan melampaui batas di dalamnya itu? Yang kalimat tadi ya, yang hadis tadi, melampaui batas atau ghulu dalam Al-Quran. Melampaui batas atau ghulu dalam Al-Quran. Ghulu itu apa? Tajawuzul had, melampaui batasan dari Al-Quranul Karim. Apa saja bentuk-bentuk melampaui batas dalam Al-Quranul Karim? Ya, banyak contohnya. Yang pertama tadi, masalah penghasilan tadi. Ya, dia mencari keuntungan dunia semata dari Al-Quran dan tidak mencari pahala. Yang kedua, menjadikan Al-Quran sebagai tawaffu', ya, supaya dia terkenal, supaya dia masyhur, sum'ah di tengah-tengah manusia. Segala sesuatu yang bertentangan dengan maksud Quran itu adalah ghulu. Itu adalah ghulu dalam Al-Quran. Segala sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran adalah perbuatan yang ghulu. Ghulu kata para ulama bisa sifatnya ifrat, bisa sifatnya tafrid. Ifrat itu apa? Meremehkan. Tafrid berlebihan dalam mengagungkan. Ya, setiap bentuk ifrat dan tafrid adalah ghulu. Bentuk dalam masalah ghulu. Dalam masalah ifrat berarti dia jauh dari Al-Quran, tidak mau belajar Al-Quran, atau Al-Quran hanya sebatas kerongkongannya sebagai dalam berbagai macam hadis, tapi tidak dia pahami dengan pemahaman yang benar, sebagaimana Nabi mencela Khawarij, ya, yang mereka membaca Al-Quran hanya sebatas pangkal tenggorokannya, agama keluar dari dadanya sebagai musuh panah dan lain sebagainya. Ini bentuk ifrat, ya, bentuk meremehkan Al-Quran, jauh dari Al-Quran. Ada yang tafrid, ada yang berlebihan, menjadikan Al-Quran di atas kedudukan yang sebenarnya. Contohnya siapa? Quraniyun. Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya di antara umat akhir zaman adalah Quraniyun. Mereka hanya mengambil Al-Quran, tidak mau belajar sunnah. Mereka hanya beragama berdasarkan Al-Quran. Kata Nabi Muhammad SAW, saya lupa lafaznya, tapi maknanya mereka hanya mengambil Al-Quran, lalu mereka memakan makanan dan mengambil keuntungan dari sana. Ada orang seperti ini, ada. Terutama orang-orang ingkarus sunnah yang hanya mengambil dalil dari Al-Quran, tidak mengambil sedikit pun dalil dari sunnah. Memuliakan Quran tapi berlebihan, memuliakan Al-Quran tapi meninggalkan sunnah. Ada juga bentuk ghulu, ya, yang sifatnya tafrid, terlampau memuliakan Quran yang tidak pada tempatnya, ya. Padahal dalam beragama pasti kita butuh sunnah, ya, dan bahkan sangat butuh sunnah, karena hukum-hukum di Al-Quran penjelasannya terdapat dalam sunnah. Dalam sebuah kisah, ada salah seorang tabi'in didatangi oleh orang ini, Quraniyun, ya, yang mereka hanya mengamalkan Al-Quran, tidak mau mengamalkan sunnah Nabi SAW.
Lalu dia mengatakan, saya hanya akan mengamalkan Al-Quran saja. Begitu katanya kepada salah seorang tabi'in. Apa buktinya? Maka dia menjawab membaca surah Al-Maidah ayat ke-6 seputar wudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wahai orang-orang beriman, apabila kamu hendak salat, basuhlah wajahmu, tangan sampai siku, usap rambut, basuh kaki sampai mata. Oh bagus, alhamdulillah, sudah dari Al-Quran. Lalu bagaimana dengan cara salat? Ditanya oleh tabi'in tadi. Bagaimana takbir, doa istiftah, Al-Fatihah, ruku, sujud, duduk antara dua sujud, tahiyat awal, tahiyat akhir. Silakan cari dalam Al-Quran. Akhirnya orang ini pergi. Ya kan emang tidak ada. Kalau di Al-Quran hanya ada aqimus shalah, dirikanlah salat. Sedangkan praktek salat dalam hadis, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah sebagaimana kamu melihat diriku salat, kata Nabi Muhammad SAW. Perintah puasa, kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan bagi kamu berpuasa. Lalu bagaimana niatnya, bagaimana rukunnya, apa saja yang membatalkannya? Silakan cari di Al-Quran, akan ada. Menjelaskan dalam sunnah. Nah, ini bentuk khulu juga dalam masalah Al-Quran. Berniat memuliakan Quran tapi terlalu berlebihan sehingga meninggalkan sunnah, meninggalkan dalil-dalil lainnya dalam agama. Nah, ini juga bentuk bagian dari ghulu. Al-ghulu imma ifratun wa imma tafrid. Ghulu itu bisa bentuknya meremehkan yang sangat atau memuliakan tapi bersangatan juga. Sedangkan ahlus sunnah, ahlul wasat, orang yang berada di pertengahan. La ifrat wa la tafrid. Tidak meremehkan dan juga tidak berlebihan dalam mengagungkan. Dan ini dalam setiap perkara, dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah, dalam muamalah. Ya, orang Islam itu ummatan wasatah, umat yang pertengahan. Al-Quran mulia, harus dipegang teguh, harus dibaca, diamalkan. Tapi apakah Quran hanya sesuai dalil? Tidak. Masih ada sunnah, ada ijma', ada qiyas dan lain sebagainya dari dalil agama ini. Maka juga harus diambil bersama dengan Al-Quran. Ya, Allah Akbar. Apa? Baik, kalau tidak pertanyaan disebutkan, mudah-mudahan bermanfaat dapat kita pahami, kita amalkan. Lebih kurang mohon maafkan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.